Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semuanya. Untuk materi pada hari ini yaitu materi tentang piutang untuk mata kuliah akuntansi dasar dan pengantar akuntansi. Sebelum memasuki lebih jauh, kita harus mengetahui dulu apa definisi dari piutang. Ini definisi menurut saya bahwa piutang itu adalah sebuah hak perusahaan atas penjualan secara kredit. Jadi apabila perusahaan menjual secara kredit, perusahaan itu berhak mendapatkan haknya atas piutang dari penjualan tersebut. Kayak gitu. Nah, lalu klasifikasi piutang di sini ada dua, yaitu pertama account receivable dan not receivable. Account receivable itu merupakan piutang yang tidak berbunga dan jangka waktunya biasanya 30 sampai 60 hari. Nah, sedangkan notes receivable itu biasanya untuk piutang yang berbunga dan memiliki jangka waktu 60 sampai 360 hari. Nah, jadi kedua akun ini tuh dikatakan sebagai aset lancar atau harta jika sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Namun apabila melebihi jatuh tempo atau jangka waktu yang telah ditetapkan, maka akan dikatakan sebagai aset tidak lancar. Jadi katakanlah apabila akun receivable-nya itu melebihi dari 60 hari, maka akun receivable tersebut merupakan aset tidak lancar. Begitu pula dengan notes receivable. Apabila notes receivable-nya lebih dari 360 hari, maka not receivable bukan lagi menjadi aset lancar, tetapi menjadi aset tidak lancar karena melebihi dari 360 hari. Nah, untuk macam-macam piutang di sini banyak. Ada piutang karyawan, ada piutang pajak, piutang bunga, dan piutang lain-lain. Nah, dalam piutang ini ada kalanya customer itu tidak dapat membayar hutangnya. Nah, karena tidak dapat membayar hutang, ini yang membuat adanya piutang tak tertagih. Jadi piutang tertagih itu adalah piutang yang tidak dibayarkan oleh customer. Jadi customer itu nggak bayar hutangnya ke kita kayak gitu. Nah, gimana sih cara mengurangi piutang? Nah, cara mengurangi piutangnya pertama yaitu bisa bisa dari transaksinya. Jadi kita meminimalisir transaksi secara kredit. Nah, kalau kita meminimalisir transaksi secara kredit dan menggunakan transaksi penjualan secara tunai, nah itu akan meminimalisir adanya piutang atau customer-nya itu nggak akan ada yang hutang lagi ke kita karena kita menggunakan transaksi secara tunai gitu. Terus cara yang kedua yaitu apabila perusahaan itu emang tidak bisa apa namanya sudah buntu ya katakanlah sudah buntu sudah nggak tahu lagi gimana cara nagihnya ke customernya. Nah itu perusahaan bisa melakukan menjual piutangnya kepada pihak ketiga. Nah menjual kepada pihak yang ketiga ini disebut dengan factoring the receivable kayak gitu. Jadi ada dua cara untuk mengurangi piutang. Yang pertama dengan meminimalisir transaksi penjualan secara kredit. Yang kedua dengan menjual piutang tersebut kepada pihak ketiga. Nah, piutang tak tertagih akan dikategorikan sebagai beban penyisian piutang tak tertagih. Nah, di sini ada 3 nama ya teman-teman kalau di akuntansi, tapi memiliki arti yang sama. Yang pertama ada bad debt expense, yang kedua ada collectible account expense, yang kedua tadi ya, yang ketiga ada doubtful account expense gitu. Nah, ketiganya ini sama-sama memiliki arti yaitu beban penyisian piutang tak tertagih. Nah, lalu piutang tak tertagih ini memiliki 2 metode penghapusan teman-teman. Yang pertama yaitu direct write off atau metode langsung, yang kedua yaitu allowance method atau tidak langsung. Nah, metode langsung ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang memiliki skala penjualan secara kreditnya itu kecil. Jadi dia itu biasanya menggunakan transaksi penjualan secara cash. Jadi apa namanya transaksi penjualan secara kreditnya itu kecil, nggak terlalu banyak. Nah, untuk perusahaan-perusahaan kayak gitu biasanya cocok dengan metode penghapusan piutang secara langsung.
Sedangkan apabila perusahaan itu didominasi oleh transaksi penjualan secara kredit yang lebih banyak, yaitu biasanya perusahaannya menggunakan metode allowance method atau metode tidak langsung. Nah, metode tidak langsung ini teman-teman dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada percent of sale dan analysis of receivable. Nah, percent of sale ini didapatkan dari persentase atas penjualan secara kredit. Sedangkan kalau analysis of receivable ini didapatkan dari analisis piutang perusahaan tersebut, kayak gitu. Nah, keduanya ini sama, yaitu nanti bakal ada yang namanya persennya, persentasenya. Nah, persentasenya itu didapatkan dari mana? Nah, persentasenya itu didapatkan dari histori perusahaan. Jadi perusahaan itu udah bisa menetapkan sendiri kira-kira misal piutang dengan umur 30 sampai 60 itu kira-kira berapa persen sih yang bisa membayar. Nah, itu perusahaan sudah memiliki cara tersendiri untuk menghitungnya. Sama juga kayak percent of sale, yang dimana nanti kan dia mengalihkan ya nilai persennya dengan penjualan secara kredit. Jadi perusahaan itu udah tahu kira-kira kalau penjualan secara kredit sekian, kira-kira itu berapa persen sih yang nasabah bisa membayar ke kita kayak gitu. Nah, itu perusahaan sudah bisa menilai. Sudah tahu lah. Nah, terus ini teman-teman, kalau di percent of sales itu dia menghiraukan saldo penyisian piutang. Sedangkan kalau di analisis receivable dia itu tidak menghiraukan saldo penyisian piutang. Artinya apa? Jadi di awal tahun atau bisa dikatakan saldo awal ya, saldo awal penyisian piutang, kalau kita menggunakan percent of sales, kita itu menghiraukan saldo penyisian. Misal kayak gini. Jadi contohnya di sini aku kasih contoh aja. Misalnya katakanlah dia ada melakukan penjualan secara penjualan kreditnya itu berapa juta ya? Katakanlah 1 juta ya. Terus perusahaan itu mengestimasi bahwa 5% itu nasabah membayar piutangnya. Nah, lalu saldo estimasi penyisihan piutang itu sebesar katakanlah 100.000. Sini kan. Nah, maka cara yang pertama kita harus mengkalikan 1 juta dengan 5% ini. 5% dari 1 juta itu berapa ya? Sebentar. 5% dari 1 juta. Itu 50.000. Berarti oh iya, sorry, 5% itu yang tidak dapat membayar ya. 5% itu tidak dapat membayar. Jadi dari 1 juta itu cuma 5% nasabah yang tidak dapat membayar piutangnya. Nah, 5% dari 1 juta itu berapa? Ternyata 50.000. Jadi apa namanya? Piutang tak tertagihnya itu 50.000. Oke. 50.000. Nah, kalau di apa namanya di percent of sale dia itu cuman menjurnal ini aja. Jadi nilai piutang tak tertagihnya itu 50.000. Beda halnya kalau kita menggunakan analisis of receivable yang dimana dia itu tidak menghiraukan saldo penyisian piutang. Nah, kalau tidak menghiraukan saldo penyisian piutang, katakanlah tadi ya piutang
tertagihnya itu 50.000 ya. Terus eh, saldo estimasinya itu 100.000. Nah, sorry. Jangan estimasinya jangan terlalu besar dari 25.000. Di sini juga 25.000. Nah, misal piutang tak tertagihnya itu 50.000, ternyata saldo estimasinya 25.000. Nah, kalau kita menggunakan analisis of receivable, nanti di akun penyisian piutang itu nominalnya 25.000. Dari mana? 25.000 itu dari 50.000 dikurangi 25.000. Kalau biar gak bingung, kita ganti 30 aja deh. 30 berarti ini 20. Jadi nanti kalau di jurnal, di akun penyisian piutang itu nominalnya cuman pakai 20.000 kayak gitu. Nah, sedangkan kalau di percent of sale, di akun piutang tak tertagihnya itu nominalnya 50.000. Jadi piutang tak tertagih. Penyisian piutang atau piutang tak tertagih sama aja ya. Kayak gitu. Terus selanjutnya ada NRV atau Net Receivable Value. Net Receivable Value ini adalah nilai bersih piutang yang dimana cara menghitungnya yaitu total piutang dikurangi dengan piutang tak tertagih. Kayak gitu. Jadi ini cuman ngasih tahu aja sih bahwa ada yang namanya Net Receivable Value. Kayak gitu. Kalau kita masuk langsung ke dalam jurnal-jurnalnya ya teman-teman. Nah, di sini ada, karena ada dua metode, berarti ada banyak jurnal ya teman-teman. Yang pertama yaitu menggunakan metode langsung. Nah, menggunakan metode langsung itu artinya perusahaannya langsung menghapuskan piutang tak tertagihnya. Jadi ketika perusahaan tahu, wah ini ada piutang yang tak tertagih nih, nah di situ perusahaannya itu langsung nge-cut off gitu, langsung dihapuskan. Nah, cara menghapuskannya gimana? Ya ini beban penghapusan piutang terhadap piutang. Jadi katakanlah ada piutang tak tertagih itu tadi nilainya 50.000 ya. Karena perusahaan udah tahu bahwa ada piutang tak tertagih nilainya 50.000, maka dia langsung dibebankan 50.000. Dan piutang yang 50.000 itu habis. Lalu gimana kalau tiba-tiba si customer-nya atau nasabahnya ini membayar hutangnya? Jadi meskipun perusahaan itu langsung menghapus piutangnya, tapi perusahaan itu nggak langsung nge-cut off gitu aja teman-teman. Jadi perusahaan itu tetap akan mengingatkan, akan tetap menagih kayak gitu. Jadi sewaktu-waktu apabila perusahaan itu atau nasabahnya itu memiliki uang untuk membayar, ya bisa kayak gitu. Nah, apabila kita sudah menghapus, terus tiba-tiba apa namanya si nasabahnya itu bayar, nah jurnalnya seperti ini. Jadi piutangnya kita kembalikan, yang tadi awalnya kan dikredit ya, karena kita menghapus, dibalik, jadi jurnal yang pertama ini dibalik, piutangnya di debit, beban penghapusan dikredit senilai 50.000, terus ininya 50.000. Nah, terus ininya karena dia membayar full berarti 50.000. Lalu ada kalanya juga nasabah itu bayarnya tuh nggak full teman-teman. Jadi kalau nggak full itu kas jurnalnya gini, kas beban terus eh, piutang. Katakanlah dia cuman membayar, oke katakanlah dia cuman membayar berapa ya?
20.000 lah. 20.000. Berarti perusahaan masih membebankan senilai 30.000. Tapi piutangnya tetap dianggap habis sebesar 50.000. Karena apa? Karena perusahaan sudah membebankan, artinya sudah menghapus piutang tersebut. Kayak gini. Nah, ini kalau semisal dia itu membayarnya tuh nggak full. Kalau full ya berarti kas terhadap piutang aja. Tapi kalau nggak full, kayak gini. Jadi dia bayar berapa, terus sisanya itu dibebankan, terus baru kreditnya piutang. Jadi piutangnya tetap 50.000 karena perusahaan sudah menghapuskan piutangnya tadi. Kayak gitu. Nah, ini buat dua jurnal. Yang pertama untuk mengembalikan piutang ke posisi debit, yang kedua untuk mengurangi piutang dengan akun kas. Jadi ini ya, dibalik yang awalnya piutang di kredit, dibalik menjadi piutang di debit, lalu piutangnya dikreditkan lagi dengan akun kas karena kita mendapatkan kas dan kita mengurangi piutang. Kayak gitu. Itu kalau menggunakan metode langsung. Jadi biasanya kalau kita menggunakan metode langsung, itu kita udah tahu kira-kira nilai dari penghapusan piutang itu berapanya. Gitu. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan metode tidak langsung, ya bedanya metode langsung dan tidak langsung itu apa? Kalau metode langsung itu kita langsung menghapus, teman-teman. Jadi kita langsung menghapus piutangnya dia. Nah, sedangkan kalau metode tidak langsung, kita tuh nggak langsung menghapus, tapi dicadangkan dulu, kayak gitu. Jadi kita mencadangkan piutangnya itu tadi dengan piutang-piutang yang lain yang sedang bermasalah, lalu apabila benar-benar nggak bisa, baru kita melakukan penghapusan. Tapi biasanya untuk perusahaan besar itu nggak langsung dihapus gitu aja ya. Jadi ada step by step-nya kayak gitu. Nah, sama halnya dengan metode tidak langsung, kurang lebih ya. Cuman di sini beda ininya aja. Jadi kalau tadi di metode langsung dia dibebankan, kalau di metode tidak langsung dia dicadangkan. Jadi untuk mencadangkan piutang tak tertagih. Jadi ketika perusahaan itu udah tahu, wah ini ada piutang yang tak tertagih, nasabahnya susah dan segala macam, lagi mengalami kebangkrutan, lagi mengalami kerugian. Nah, itu kan perusahaan tahu ya. Ketika perusahaan tahu, perusahaan itu nggak langsung menghapus atau nggak langsung membebankan, tetapi dicadangkan dulu. Nah, makanya ketika mengetahui itu, perusahaan itu membuat jurnal cadangan kerugian piutang terhadap piutang. Nah, ini penghapusan piutang tak tertagih artinya benar-benar tidak tertagih ya. Jadi ketika perusahaan itu tahu kalau wah ini wis susah ini angel ini. Nah, itu perusahaan langsung membebankan, yaitu dengan beban kerugian piutang dan cadangan piutang tak tertagih. Kayak gitu. Nah, tapi ada kalanya juga ketika kita sudah mencadangkan, nasabahnya itu tidak tiba-tiba membayar. Kalau tiba-tiba membayar, ya kan, awalnya kita cadangkan nih, cadangan kerugian piutang terhadap piutang. Tiba-tiba bayar, nah berarti kita harus membalik ini tadi. Yang awalnya piutang di debit, yang awalnya piutang di kredit, cadangan di debit, kita balik piutangnya di debit, cadangannya di kredit, lalu kita menjurnal lagi yaitu akun kas. Nah, karena kan kita mendapat pembayaran atas utang ya, kita dapat uang, berarti kasnya bertambah, lalu piutangnya berkurang. Nah, untuk cadangan kerugian piutang ini merupakan kelompok harta, tetapi akun kontra, sehingga saldo normalnya ada di kredit. Jadi cadangan kerugian piutang ini termasuk dalam kelompok harta. Nanti ada di posisi keuangan ya, laporan posisi keuangan. Nah, tetapi dia itu kontra, yang artinya dia itu akan kontra dengan piutang. Jadi misal piutangnya positif ya, nah cadangan kerugiannya ini nanti akan negatif. Jadi cadangan kerugian ini akan mengurangi piutang kayak gitu. Jadi dia sifatnya kontra dan saldo normalnya ada di kredit. Nah, mungkin ini ya akun-akunnya
langsung aja ke praktek ya. Ini kita prakteknya lebih ke metode tidak langsung, karena kalau metode langsung kan kita sudah tahu langsung ya teman-teman ya, eh, piutang tak tertagihnya berapa, nominalnya, jadi kita langsung membebankan atau menghapuskan. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan eh, tidak langsung ya, kalau tidak langsung kita itu perlu menggunakan dua analisis, yaitu persentase of sale atau enggak analisis of receivable. Kayak gitu. Kalau mungkin kalau apa namanya, kalau persentase of sale sudah sama kayak ini ya. Jadi dia mengestimasi dari penjualan secara kredit. Langsung dikalikan aja kayak gitu. Sedangkan kalau analis of receivable itu ada tabelnya sendiri. Mungkin langsung aja aku di sini kasih lihat. Oh, kita belajar ini dulu aja. Sebelum ke sana, kita perlu belajar terkait jurnal-jurnalnya. Oke, mungkin kita langsung aja. Jadi di sini ada beberapa transaksi ya. Terus buatlah jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi di atas dengan menggunakan metode penyisian. Kalau kita menggunakan metode penyisian, berarti kita menggunakan metode tidak langsung. Kalau metode penghapusan berarti metode langsung. Kayak gitu. Jadi langsung aja kita baca. Jadi aku buat jurnalnya langsung di sini aja ya. Nah, transaksi diambil dari catatan PT Kemal untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember. Jadi ada beberapa bulan di sini, terus berakhirnya 31 Desember. Nah, pada tanggal 2 Februari itu menghapus piutang CV Lukman. Kalau ada kata-kata menghapus, tapi menggunakan metode penyisian, berarti kita nggak langsung menghapus piutang yang tak tertagih, tapi kita harus mencadangkan terlebih dahulu, yaitu jurnalnya berarti cadangan kerugian piutang terhadap piutang. Nah, nominalnya berapa? Nominalnya sesuai ini. 7.250. 7.250. Nih, untuk jurnal tanggal 2. Ya, cuma tanggal 2. Tak warnain merah aja kali ya. Ya, jurnal tanggal 2, terus tanggal 10. Tanggal 10 Mei menerima pembayaran piutang sebesar 4.100.000 dari total piutang
PT Just Rival sebesar dan menghapus sisa piutang yang dianggap tak tertagih. Oh, maaf teman-teman. Oke, sorry. Jadi kalau pakai metode penyisihan berarti ini metode langsung ya. Kalau penyisihan itu metode langsung. Aku kurang anu sih sama kalau bahasa Indonesia-nya itu. Jadi allowance. Berarti ini pakai direct rate off-nya. Berarti untuk nomor 2, karena dia menghapus, berarti beban penghapusan. Beban penghapusan atau kerugian piutang juga boleh. Maaf ya. Terus nomor 2, dia menerima pembayaran dan menghapus sisanya yang dianggap tak terpakai. Berarti dia kan bayarnya cuma separuh ya. Nggak sampai separuh, ya separuh sih. Jadi kas, terus beban penghapusan piutang, terus kreditnya piutang. Kasnya berapa? Kasnya kita peroleh 4.150 juta. Terus berarti sisanya 8.500.000 dikurangi. Sisanya itu ada 4.350.000. Piutangnya, total piutangnya itu ada 8.500.000. Nah, ini untuk jurnal tanggal 10. Terus tanggal 12 Agustus menerima pembayaran piutang sebesar 7.250.000 dari CV Lukman yang telah dihapus. Perusahaan mencatat kembali piutang dan menerima kas. Nah, berarti ini pakai jurnal yang ini ya. Jadi kita mencatat piutangnya terlebih dahulu. Piutang terhadap beban penghapusan piutang, terus kreditnya, terus jurnal yang kedua, jurnal kedua itu kas terhadap piutang. Agak menjorok karena kredit. Terus piutangnya sebesar ya kan bayarnya ini ya 7.250.000 berarti 7.250.000. Sama yang dihapus tadi kan juga 7.250.000. Sama kita mencatat kas besar 7.250.000. Ini untuk jurnal nomor 12 atau nomor 3. Terus foto di sini aja ya. Nah, di sini aja ya guys ya. Tanggal 27 September menghapus piutang berikut yang dianggap tidak tertagih. Catat dalam fatwa jurnal. Nah, berarti beban penghapusan piutang. Oh iya guys, kalau mau lebih lengkap ya kita harus menyebutkan CV-nya, yaitu misalnya ini ya, piutang CV Lukman kayak gitu. Jadi kalau di perusahaan biasanya harus ada itunya. Terus ini ada piutang PT Just Rival kayak gitu. Kalau lebih lengkapnya harus kayak gini. Sini piutang CV Lukman lagi. Ini piutang CV Lukman. Nah, berarti kalau ini beban penghapusan piutang, karena di sini ada 3 piutang, berarti kita harus sebutkan satu-satu.
piutang, piutang. Piutangnya siapa aja? Piutangnya Sivi Kurniawan, piutangnya Sivi Brastagi, sama piutangnya Sivi Amanda. Nah, kayak gini ya. Terus tinggal kita masukkan nominalnya aja. Berarti totalnya di sini kan udah tahu ya. Total dari 3 piutang itu 7.985.000. Nah, ini kita sebutkan satu-satu. 4.400.000. 2.210. Oh, 1.375. Gini. Ini untuk jurnal tanggal 27 September. Udah itu aja. Terus tanggal 1 Oktober menerima wesel tagih dengan dari pelanggan CV di Penogoro sebesar bla 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 jangka waktu 6 bulan dengan bunga sebagai pengganti piutang sebelumnya. Oke, menerima wesel tagih dari pelanggan. Menerima wesel tagih berarti kas, terus apa namanya? Ban pendapatan bunga, sorry. Kas, karena kan wesel tagih ya. Jadi teman-teman kalau wesel tagih itu kan artinya kita yang dapat uang ya. Kalau kita yang dapat uang karena dia itu berbunga, berarti bunganya kita anggap sebagai pendapatan bunga kayak gitu. Tapi kalau wesel bayar atau notes payable karena kita yang berhutang, maka bunga yang kita keluarkan itu kita anggap sebagai beban gitu. Ini kas, terus not atau wesel tagih ya. Pakai wesel tagih aja karena bahasa Indonesia. Nah, ini 6 dapat 12 juta. Terus 12% dari 12 juta berapa? 12% dari 12 juta. 1 juta. 1.140.000. Terus berarti wesel tagihnya wesel tagihnya cuma 10 juta 460. Jadi utangnya cuma segini, terus tapi karena ada bunganya, jadi dia harus membayar 12 juta. Oke. Nah, ini teman-teman. Disakuntan PT Kemal mengestimasi besarnya piutang tak tertagih adalah 20, sedangkan saldo penyisian piutang tak tertagih pada hari itu masih 18 juta. Sebentar. Oh, siap. Ini ada ini juga deh. Mengakui pendapatan bunga atas wesel tagih. Berarti
juta. Terus ininya aku ini dulu aja ya. Minyak gas sama berapa tadi ya? Itu 140 ya. Satu empat puluh. Terus, nah kayak gini. Nah, terus kalau yang ini karena apa namanya saldo penyusian piutang tak tertagih pada hari itu masih 18 juta, sedangkan besarnya estimasi ya, estimasinya itu besarnya 20 juta. Nah, kita pakai yang ini ya. Jadi kalau kita menggunakan metode, oh sorry, jadi kalau kita menggunakan metode langsung ya, kalau menggunakan metode langsung berarti kita menghiraukan adanya saldo estimasi penyisian piutang. Jadi ini kan udah di akhir bulan ya, artinya kita sudah di penghujung. Kok di penghujung itu berarti kita menjurnal ya. Kalau di langsung seharusnya nggak pakai jurnal ya sih. Karena kan dia sudah dibebankan juga tuh. Sebentar. Oke, berarti untuk tanggal 31 ini jurnalnya beban kerugian ya, penyisian, penghapusan piutang. Kenapa tadi? Penghapusan piutang, piutang atau kalau bahasa Inggrisnya itu bad debt expense sama allowance for debt account. Dan apa namanya? Cadangan kerugian piutang. Gini. Nah, tapi karena kita menggunakan metode penyisian langsung, yang artinya kita menghiraukan saldo nominal piutang tak tertagih, maka berarti nominalnya cuma 18 juta. Gitu. Tapi kalau kita apa namanya pakai metode analisis atau pakai metode tinggal langsung,
itu kita apa ya, menghiraukan atau menghiraukan, bukan menghiraukan, kita apa namanya, tidak menghiraukan estimasi besarnya piutang. Jadi apa namanya, besarnya itu nanti akan mengurangi. Nah, kalau kita menggunakan metode apa namanya, eh, tidak langsung, ya itu nanti dia akan mengurangi jadi 8.000, 20 juta dikurangi 18 juta itu nanti berarti nominalnya pakai yang 2 juta. Jadi beban penghapusan piutangnya itu 2 juta sama cadangan kerugian piutangnya itu 2 juta kayak gitu. Jadi kalau apa namanya? Kalau langsung dia itu ya udah pakai saldo penyisian tidak tertagih pada hari itu juga. Sedangkan kalau yang tidak langsung ya dia itu tidak menghiraukan atau dia itu melihat estimasi besarnya piutang. Nah, estimasinya itu nanti akan mengurang, jadi dikurangi gitu. Gitu. Jadi nanti saldo atau saldo yang digunakan buat menjurnal itu enggak 18 juta kalau kita menggunakan tidak langsung, tetapi pakai yang 2 juta. Karena dia melihat adanya estimasi ini jadi 2 juta. 20 juta dikurangi 18 juta sisa 2 juta. Nah, itu yang akan dijurnalkan kayak gitu. Itu sih. Nah, ini udah kayak gini, terus langsung kita masuk ke latihan ini. Nah, ini kalau kita menggunakan analisis receivable. Jadi kan tadi apa namanya, metode tidak langsung itu ada 2 metode lagi untuk menentukan besarnya piutang tak tertagih. Nah, ada yang pakai percent of sale, ada yang juga pakai analisis of receivable. Nah, di sini kita ingin menghitung berapa sih apa namanya, piutang tak tertagihnya apabila menggunakan metode analisis of receivable. Jadi, nah ini kita sudah ada ya teman-teman ya, ada saldo piutangnya sekian, terus jatuh temponya sekian. Nah ini kan pada tanggal 30 Desember sedang mengestimasi ya kan. Sedang mengestimasi, terus ini presentasenya, jadi presentase semuanya ini didapatkan dari pengalaman perusahaan. Lalu kita langsung masuk ke dalam tabelnya aja tuh. Nah, PT Pelangi ada apa aja? Bener ya? PT Pelangi. Nah, di sini kan ada kolom belum jatuh tempo, terus 1 sampai 30 hari, 31 sampai dan seterusnya lah. Nah, ini tuh adalah terlambat dari tanggal jatuh tempo. Jadi semisal katakanlah ini kan udah 30 Desember ya, katakanlah si PT Pelangi ini nah, dari 2 Desember eh bukan dari 5 November 25 November sampai tinggal tanggal 30 Desember itu dia belum membayar hutangnya. Berarti kan kalau dari PT Pelangi masuk ke kategori lebih dari 31 sampai 60 kayak gitu. Nah, langsung aja kita eksekusi ya, teman-teman. Saldonya dicek dulu apakah benar 45, ternyata benar. Nah, yang belum jatuh tempo ya, dari PT Pelangi karena ini tanggal 30 Desember
Berarti yang belum jatuh tempo di PT Pelangi itu ada 2. Ya. Jadi ingat jatuh tempo itu biasanya eh, berapa? 30 hari. 30 hari. Kalau piutang usaha. Nah, 25 Januari. Jatuh temponya 25 Januari. Oh, sorry. Satu aja. Ini jatuh temponya ya. Jadi jatuh temponya yang belum jatuh tempo itu ada di tanggal 25 Januari dengan nominal 10 juta. Nah, 10 juta. Terus yang terlambat, nah ini kan 2 Desember nih. Kita kasih warna merah lah ya. Kalau terlambat 1 sampai 30 kita kasih warna merah. Nah, karena 2 Desember ya kan, jatuh temponya 2 Desember, tapi sampai tanggal 30 Desember dia itu belum bayar. Artinya kan dia udah telat berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, banyak toh. Kurang lebih telat berapa hari? 30 kurangi 2, 28 hari. 28 hari. 28 hari berarti masuk ke kategori 1 sampai 30. Langsung aja ditulis 15 juta. Terus yang 25 November. 25 November ini kan berarti udah lebih dari 30 hari ya. Berarti 30, berarti kelewat berapa dia? November itu ada 30 juga ya. Berarti udah 30 hari ditambah 5 hari. Berarti 35 hari. Jadi teman-teman harus tahu juga, harus bisa menghitung ini telatnya berapa lama. Kayak ini berarti tadi berapa hari? 28 hari telatnya. Sorry. Yang ini 28 hari. Nah, yang ini berapa hari tadi? 35 hari. Nah, terus yang ini 10 November. Sekalian aja ya dihitung ya 10 November ke itu 30 ditambah 20. Berarti 50 hari. Telat 50 hari. 20 Oktober ke Desember. November, Desember aja udah 60 hari. 60 hari, Oktobernya itu 31. Berarti 60 hari ditambah 11 hari. Kan 20 Oktober ke 31. Oktober kan 11 hari. Berarti 11 hari ditambah 30 hari ditambah 30 hari. 11 hari Oktober, 30 hari November, 30 hari lagi Desember. Berarti telatnya berapa? 60, 71. Itu hari. Aja wes. 2 hari. Itu 71 hari. Nah, September, Desember, Oktober, November, Desember itu 9 3 bulan kan, berarti 91 kan, karena Oktobernya 31, Novembernya 30, Desembernya kita pakai yang 30 Desember. Berarti 91, 91 91 hari itu baru 3 bulan. 10 September ke 30 September berarti nambah berapa hari? 20 hari. Berarti 91 hari ditambah 20 20 hari berarti berapa? 111. 111 hari. Gini. Nah, ini masih Januari berarti belum belum jatuh tempo dia. Nah, kita sudah tahu hari-harinya tinggal dimasukkan aja teman-teman. Ini kan tadi sudah ya. Yang PT Pelangi. PT Pelanginya yang belum ini. Yang 35 hari berarti masih masuk kategori ini ya. Itu 20 juta. Terus CV pemimpi. Pemimpi pemimpi ini telat semua ya. CV pemimpi ini telat semua. Yang pertama telat 50 hari, berarti ada di sini 30 juta. Terus yang kedua telat 71 hari, ada di kolom 61 sampai 90, nominal
10 juta. Terus PT Samita, Sasmita, wah lebih dari 111 hari, berarti ada di kolom 91 sampai 120 hari. Dengan nominal 10 juta. Zulfikar, ini belum jatuh tempo, berarti ada di 1 juta. Dari sini teman-teman kita jumlah. Kita kasih warna kuning, hijau, kuning aja. 31 tambah 10 juta berarti 41 juta. Ini gak ada temen nih berarti 15 juta. Ini 50 juta. Ini 10 juta. Ini 10 juta. Nah, langsung aja kita masukkan umur-umurnya. Nah, piutang-piutangnya. Kalau belum jatuh tempo, presentase piutang tak tertagihnya itu cuma 1%. Jadi kalau semakin kecil atau ya semakin kecil jatuh temponya, berarti itu semakin kecil juga persentasenya. Tapi kalau wis lama jatuh temponya nggak dibayar-bayar, udah melewati jatuh tempo berhari-hari, bahkan beratus-ratusan hari, nah itu akan semakin besar peluang piutang tak tertagihnya, kayak gitu. 4%, 8%, 25%, terus 40%. Kita total, teman-teman. 41 juta, 41 juta dikalikan 1%. 1% dari 410 ribu. Kita tulis lengkap. Terus 15 juta, 4% dari 15 juta. Itu 600 ribu. Terus 8% dari 50 juta. Itu 4 juta. 25% dari 10 juta. 2.500.000. Terus 40% dari 10 juta itu 40% dari 4 juta. 4 juta. Nah, setelah kita tahu ya, nah ini ditambah-tambah terus taruh di sini teman-teman. Nah, terus di sini kita hitung ya, 410 ditambah 600 ditambah 4 juta ditambah 2.500.000 ditambah 4 juta. Itu nominalnya 7.910.000. Nah, artinya apa? Artinya besar piutang yang tak tertagih itu sebesar berapa ini? 7.900.000. Nah, jadi dia itu perusahaan PT Krakatau itu memiliki piutang sebesar 126 juta ya. 126 juta, tapi dia mengestimasi bahwa 7.910.000 ya dari total hutangnya itu tidak dapat tertagih kayak gitu. Karena beberapa ada yang sudah lewat jatuh tempo kayak gitu. Bahkan ada yang sampai 111 hari. Nah, itu artinya. Seperti itu. Berarti jurnal penyesuaiannya ya ini sesuai apa namanya metode tidak langsungnya, yaitu cadangan kerugian atau penyisihan lah, cadangan penyisihan piutang terhadap piutang sebesar berapa?
besar 7.910.000. Tas 910. Kayak gitu. Terus kayak gini aja. Nanti kalau misal ada yang bayar, ya berarti kita pakai ini. Nah, ini kan masih dalam kategori pencadangan ya. Masih disisihkan lah. Kalau nanti benar-benar gak dapat tertagih, berarti kita langsung membebankan aja beban kerugian piutang terhadap cadangan. Tapi nggak semudah itu langsung menghapus, teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.